Ya, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatan wa salaman ala nabiyina al-mustafa muallimil insi wal jan. Wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar dari Allah SWT, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu dalam mengkaji matan Ushulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana matan ini bertemakan akidah, ya, tentang 3 pertanyaan fitnah kubur. Ya. Sebelumnya, kaifa halukum? Setelah libur 3 minggu bagaimana? Alhamdulillah ya, bil khair. Masih semangat. Ya. Adapun sebelum kita lanjutkan, apa ada yang itu mau menyetorkan matan? Ya. Menyetorkan matan yang belum pernah siapa? Nyambung. Enggak usah dari awal ya. Apa mau dari awal? Enggak dari awal enggak apa-apa. Disambung yang belum. Hah? Yang belum aja. Iya. Al-aslul awal. Naam, tafadhal. Ma bainahuma syukran. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخلق هذه الأشياء
العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان من الدعاء والرجاء والتوكل والرغبة والرحمة والشكر والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء والعبادة ودليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Khalas. Naam. Barakallahu fiik. Dan sekarang kita lanjutkan langsung pembelajaran kita, yaitu kita telah masuk ke dalam pembahasan al-martabah as-salisah, ya, dalam al-aslus tsani. Ya, al-aslus tsani wa huwa ma'rifatu dinil Islam, ya. Nah, di dalamnya ada 3 martabah, ya, salasu maratib. Yang pertama, ya, martabatul ula al-Islam, wa martabatus tsani, martabatus tsaniyah
Al-iman wa al-an al-martabatus salisah al-ihsan, ya. Al-ihsan, ya. Lihat di sini al-ihsan secara bahasa kita langsung jelaskan di papan tulis. Al-ihsan ta'rifnya secara bahasa fil lughah diddu al-isaah, ya, diddul isaah. Al-ihsan huwa diddul isaah. Apa itu diddul isaah? Kebalikan dari menyakiti, ya. Berarti apa? Berbuat baik. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ayabdalul insan al-ma'ruf wa kaffal adza, ya, yaitu secara istilahnya, ya, atau secara terminologi, bahwasanya ihsan adalah ayyabdala, yaitu menyalurkan, ya, menyalurkan manusia, yaitu manusia menyalurkan al-ma'ruf, ya, atau melakukan sebuah yang ma'ruf, yang baik. Wa kafal adza. Kafal adza itu apa? Berhenti, ya, atau tidak melakukan adza, yaitu sesuatu yang menyakiti orang lain, ya. Kalau kita merojaah kembali, ya, al-ihsan ini adalah martabah yang paling tinggi, ya, a'lal martabah fid dinillah, ya. Ya, kalau yang pertama ini apa? Al-Islam, ini al-iman, kemudian yang paling atas al-ihsan, ya, yang paling mulia. Orang yang hanya, ya, para nabi dan orang-orang yang kamilul iman, yang imannya sempurna, yang bisa mencapai darajatul ihsan. Adapun yang imannya nakis, kurang, maka dia tidak bisa sampai darajatul ihsan. Dia hanya bisa sampai iman dan Islam saja. Ya, paham ya? Itu dia kalau secara yang paling tinggi. Kemudian kita merojaah lagi yang sudah sering kita tulis diagramnya, ya, yaitu tentang iman, ihsan, dan Islam. Ya, al-Islam wal iman wa ihsan. Yang paling umum adalah al-Islam. Yang di bawahnya lagi yang lebih khusus yaitu iman, dan di bawahnya yang paling khusus dan yang paling tinggi martabahnya adalah ihsan. Ya, di luar ini adalah kafir. Adapun ada orang yang tidak mempunyai iman akan tapi dia masuk ke Islam, yaitu orang-orang dari kalangan orang-orang munafik, ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang munafik hukumnya sama seperti orang Islam, ya. Mereka membayar zakat, mereka sholat, ya. Hak-hak mereka, kalau misalnya mereka orang miskin, akan tapi mereka munafik, mereka juga diberi zakat, ya. Akan tapi tidak ada keimanan
di dalam hati mereka tetap masuk neraka, ya, bahkan fid darkil asfali minan nar, ya. Nah, makanya para ulama, sebagian ulama mendefinisikan, ya, apa perbedaan iman dan ihsan, iman dan Islam, ya. Islam ini lebih identik kepada al-a'malu adz-dzahirah, ya, amal-amal yang zahir, ya. Orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad juga melakukan amal-amal zahir, akan tapi mereka malas, ya. Akan tapi mereka takut diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal Fathil Makkah. Seperti mereka sholat subuh karena gelap, ya, nggak ada lampu, mereka makanya dibilang dalam hadis, ya, asqalus shalah alal munafik, ya, as-shalatul fajri wal isya, ya. Kenapa fajri wal isya? Karena tidak ada cahaya, ya. Jadi mereka berpikir nggak kelihatan nih sama para sahabat gitu. Jadi mereka malas. Paham, ya? Itu dia. Akan tapi mereka hukumnya masuk hukum Islam, akan tapi di akhirat mereka tetap di dalam neraka yang paling bawah. Nah, adapun yang paling tinggi marotibnya adalah al-ihsan. Akan tapi al-ihsan ini dia dari 3 martabah din ini, ihsan ini a'ammuha min jihati nafsiha, wa akhassuha min jihati ashabiha. Ya, itu dari ihsan. Ihsan ini yang paling a'ammu, ya, a'ammu yaitu yang paling umum. Semua yang paling umum min jihati nafsiha, ya, dari sisi dirinya. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat di sini, setiap orang ihsan, kullu muhsin, pasti dia mukmin dan muslim. Ya, akan tapi muslim belum tentu muhsin, mukmin juga belum tentu muhsin. Maka dia paling luas, ya, apa cakupannya paling luas, itu dia ihsan, ya. Karena setiap orang ihsan dia pasti jelas beriman dan Islam. Itu dia paling luas, maksudnya maka di sini disebut a'ammu, paling umum. Min jihati nafsiha. Akan tapi paling khusus min jihati ashabiha, dari sisi orang-orangnya. Jadi orang yang paling khusus yaitu ihsan, orang-orang muhsin. Kenapa? Karena enggak setiap muslim, enggak setiap mukmin itu muhsin, akan tapi setiap muhsin itu mukmin dan muslim. Bisa dipahami, ya? Apa terlalu cepat? Ya, ini dia perkataan ulama tentang al-ihsan. Al-ihsan juga terbagi atas, ya, 4 perkara. Ya, ihsan min hais apa? Min jihati al-mal, ya. Kemudian al-jah, kemudian ilmu, kemudian al-badan. Ya, kelihatan badannya yang ini, kelihatan, ya. Ya, ihsan itu terbagi 4, ya. Ada ihsan dari sisi al-mal, yaitu seperti ibadah al-mal, ya, seperti zakat, ya, infak, sedekah, wakaf,
tahrirur raqabah, ya, melepaskan budak dan seterusnya. Dan yang paling mulia adalah bersedekah kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu daripada orang-orang selain mereka. Kemudian ihsan dari sisi al-jah. Jah ini apa? Jah ini kedudukan, ya, kedudukan atau kehormatan. Ya, seperti misalnya orang-orang yang pemerintahan, ya, mereka memberikan syafaat. Maksudnya bukan syafaat di dalam akhirat nanti, ya, akan tapi syafaat itu perantara agar memudahkan urusan orang-orang masyarakat, urusan masyarakat, ya. Jadi dia dengan kedudukannya dapat mempermudah gitu. Itu dia namanya ihsan min haisul jah. Ya. Kemudian ihsan min haisul ilm, yaitu memberikan ilmu kepada orang-orang selainnya, ya, baik itu dengan taklim, dengan nasihat, dengan wasiat, dengan nasihat, dengan wasiat dan seterusnya. Hatta fi majlisil qahwah, ya, walaupun kita berada di misalnya di kafe atau di tempat apa, tempat ngobrol lagi ngobrol-ngobrol, yaitu dari apa ciri-ciri orang yang muhsin itu dia selalu memberikan nasihat di sela-sela perbincangan mereka, ya, walaupun itu bukan majelis ilmu, ya, bukan berarti semua majelis kita buat majelis ilmu, enggak, yang ada bosan. Akan tapi bagaimana cara kita berdakwah dengan menyelipkan sedikit nasihat, ya, sedikit nasihat, ya, sedikit ilmu di sela-sela pembicaraan, itu dia adalah ciri-ciri orang yang muhsin, ya. Nah, kemudian min haisul badan, ya, dan min haisul badan ini terbagi dua, ya. Secara umumnya seperti kita ibadah badaniyah, akan tapi terbagi dua. Oh ya, Fan. Ya, kelihatan? Nggak kelihatan, ya. Jadi al-muhsin, ya, fil badan maksudnya di dalam anggota badan ini terbagi dua. Ila ibadillah, ya, orang yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah selainnya, dan ila ibadatillah. Contohnya yang ila ibadillah yang mana dia berbuat baik kepada selainnya, ya. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, ya, di hadis arba'in itu gimana? Siapa yang dah hafal? Wa tu'inur rajula fi dabbatihi tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, ya. Yang mana kalian membantu seseorang naik ke atas kendaraannya atau membawakan barangnya dan seterusnya, ya. Melerai orang yang berkelahi, itu semuanya adalah ihsan fi ibadillah, ya, terhadap sosial, ya, secara horizontal terhadap manusia yang lainnya. Adapun ila ibadatillah, ya, di dalam ibadah kepada Allah, nah, maka itulah dia yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Dia masuk, ya, al-ihsan fil badan ila ibadatillah. Bisa dipahami, ya? Ini udah ya takrifnya, ya.
Jika ada yang belum bisa dipahami, silahkan nanti bertanya di sesi tanya jawab. Ya, sekarang kita lihat kalau Islam itu ada berapa rukun kemarin? Islam 5. Iman, rukun iman 6 ya. Adapun al-ihsan berapa? 1 ya. Al-ihsan ruknun wahidun ya. Ruknun wahid wa huwa darajatan. Ada 2 darajat ya. Dia di dalam satu rukun ada 2 darajat ya. 2 darajat. Yang pertama darajatul musyahadah. Al-musyahadah. Dari lafaz yang mana? Anta budallah ka'annaka tarahu. Nah, ka'annaka tarahu itu musyahadah. Yang darajat yang kedua itu al-muraqabah. Muraqabah. Lafaz yang mana? Fa illam takun tarahu ya. Fa innahu yaraka. Ya. Nah, di sini dia. Inti dari apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum masuk ke dalil. Ya. Jadi dia al-musyahadah. Musyahadah itu apa? Melihat. Ya, melihat. Ya, akan tapi bukan melihat secara betulan ya. Akan tapi di sini ada, lihat di lafaz hadis ada ka. Ka ini ya yufidu tamsil atau tasbih ya. Yufidu tamsil atau at-tashbih. Ya. At-tashbih yaitu mirip atau sama ya. Sama itu bukan berarti betulan ya, paham? Yang mana dia beribadah kepada Allah, anta budallah ka'annaka, seperti kamu benar-benar melihat Allah. Seperti, lihat ya, bukan kita benar-benar melihat Allah, akan tapi seperti kamu benar-benar melihat Allah. Bisa dibedakan ya? Ya. Dan ini bisa dijadikan dalil oleh orang-orang siapa? Orang-orang Sufiyah ya, dari kalangan Naksabandiyah dan selainnya. Ya, mereka menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya ada manusia yang bisa melihat Allah di dunia. Ya, di dalam permasalahan manusia yang bisa melihat Allah di dunia, ya orang-orang kita dari kalangan ahlu sunnah menyatakan atau berprinsip ya bahwasanya tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah di dunia. Hatta itu Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj, beliau ditanya oleh para sahabat, apakah engkau melihat Allah? Ra'aitun nur, ya, saya melihat cahaya, bukan melihat Allah. Berarti ada hijab, ya. Hijab, ya. Yang mana hijab itu disebutkan di dalam hadis, lau kushifa lahraqat, ya, kulla, ya, mantahahu. Maka ketika hijab nur itu dibuka, maka semuanya akan hangus terbakar, ya. Itulah dia, berarti semuanya menyimpulkan bahwasanya tidak ada yang dapat melihat Allah di saat-saat di dunia. Adapun melihat Allah di akhirat, maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya orang-orang di padang mahsyar ya, itu dapat melihat Allah, ya. Dapat melihat Allah karena Allah nanti akan datang pada saat di padang mahsyar. Wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa, dan Allah nanti akan datang. Nah, itu yang pertama. Kemudian pada saat nanti di surga, yaitu melihat wajah Allah, ya. Itu dia yang dapat melihat Allah pada hari kiamat, yaitu penghuni mahsyar dan penghuni surga. Akan tapi yang nikmat yang terbesar yaitu pada saat penghuni surga. Akan tapi padang mahsyar ini hanya ketegangan, ya, yang mana mereka memikirkan tentang nasib mereka pada saat dihisab nanti, ya. Adapun pada saat di padang mahsyar, para ulama berselisih apakah orang-orang kafir juga melihat Allah atau tidak.
Allah alam, yang rajih mereka juga melihat Allah, akan tapi bukan sebagai nikmat, ya, akan tapi mendatangkan ketakutan yang sangat dahsyat pada diri mereka, ya. Adapun orang-orang yang menyelisihi, kalau tadi yang menyelisihi melihat Allah di dunia itu orang-orang sufi, yang mana mereka mengatakan bahwasanya dapat melihat Allah, ya, ketika mereka sudah sampai derajat hakikat, ya, baik itu langsung ataupun dalam mimpi, ya. Adapun melihat Allah di akhirat, maka yang menyelisihinya adalah dari kalangan orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ya, yang mana mereka menyatakan bahwasanya orang ahlul jannah itu tidak dapat melihat Allah SWT, ya, waliyazubillah, karena mereka mempunyai subhat di akal mereka. Adapun pembahasan ini akan kita jelaskan di dalam permasalahan asma sifat, ya. Itu dari musyahadah. Ya, di sini ka'annaka, seperti, berarti dia benar-benar khusyuk, ya. Benar-benar khusyuk, ya, ibadahnya benar sebagaimana itu menjadikan ibadah mereka sebagai kelezatan, ya. Arihna bis salat, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat, ya. Kita mendapatkan darajat apa? Musyahadah ketika kita menjadikan ibadah itu sebagai istirahat, sebagai nikmat dan kelezatan, ya. Itu dia darajat musyahadah. Ka'annaka, lihat ya di sini, jangan ada sampai yang terkena subhat, ya, karena ini seperti, bukan benar-benar melihat Allah. Nah, kemudian di darajah asaniyah di sini muraqabah. Muraqabah ini artinya apa? Merasa terawasi atau diawasi. Dari mana lafadznya? Fa illam takun tarahu, ya, fa innahu yaraka. Berarti dia derajat di bawahnya, ya. Fa innahu yaraka. Nah, di sini lafadznya bukan ka, tapi pakai lafadz tasbit, ya, lafadz benar-benar dan sebenarnya pakai inna. Maka sungguhnya Allah melihatmu, ya. Maka sungguhnya Allah melihatmu, karena Allah melihat kita dan apa yang di dalam hati kita, ya, bagaimanapun kita menyembunyikannya pasti Allah dapat melihatnya. Paham ya sampai sini, ya? Ini dia tentang ihsan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam syair beliau, di dalam nazam beliau, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'azilli abidihi huma ruknan, ya. Di sini lihat bahwasanya ihsan itu adalah orang yang menyembah Allah, yang mana mereka mencapai ghayatul hubbi wa ghayatul dzulli wa ghayatul dzalli, ya. Yang mana mereka telah sampai kepada puncak kecintaan kepada Allah. Ketika seseorang telah sampai kepada puncak kecintaan oleh Allah SWT, maka dia akan melahirkan perasaan ar-raja dan mahabbah. Dan ketika orang telah sampai kepada ghayatul dzulli, ya, atau benar-benar merendahkan diri, ya, di hadapan Allah SWT, maka dia akan mendapatkan khauf, ya, karena ketika dia merendahkan diri maka dia jelas takut kepada Allah SWT. Nah, dari sisi ghayatul hubbi itu kita ambil dari lafaz ka'annaka tarahu. Jadi saking dia cintanya, ya, maka dia ka'annaka tarahu, ya, seperti dia melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti. Nah, dan saking dia merendahkan diri kepada Allah, maka dia takut. Di situ ada khauf. Dari lafaz apa kita ambil? Fa innahu yaraka, ya. Maka sungguhnya Allah melihatmu, ya. Ketika engkau sendirian, ya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, di sini, ya, makanya kita telah mempelajari bahwasanya ibadah itu mempunyai tiga rukun, yaitu raja, mahabbah dan khauf.
Semua itu berasal dari ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli. Bisa dipahami? Bisa ya? Kemudian kita baca ayatnya ya. Man yaqra? Tafadhal. Al-martabatus salisah. Tadi belum dibaca ya. Silahkan. Al-martabatus salisah al-ihsan ruknul wajib wa huwa anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wa dalil qauluhu ta'ala inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallabaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qauluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi. Wa dalil. Naam, khalas. Syukran barakallahu fiik. Lihat sekarang ruknun al-martabatus salisa al-ihsan ruknun wahidun wa huwa anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, kemudian lihat di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil dari Al-Qur'an ya, dalil dari kitab yang paling pertama yaitu wa dalilu qaulu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ya, lihat di sini. Sesungguhnya Allah bersama. Ya, lihat di sini bersama orang-orang yang bertakwa, yaitu menghindari atau al-kufu ya an maksiatillah, yang mana mereka menghindari dari maksiat kepada Allah. Itulah dia definisi alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Nah, di sini syahidnya mana? Siapa yang tahu? Inti dari dalil ini terhadap pembahasan ihsan yang mana? Lafaz mana? Man ya'rif? Muhsinun ya. Al-muhsinun. Ya, al-muhsin huwa yang meninggalkan orang-orang apa? Yang meninggalkan maksiat dari kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan maksiat ya. Nah, di sini lihat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka yang ihsan. Nah, lihat di sini bersama, berarti di sini dalil atas apa? Atas musyahadah ya. Atas musyahadah sekaligus muraqabah ya. Dalil atas musyahadah sekaligus muraqabah ya. Nah, di sini terdapat satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat apa? Siapa yang bisa mengeluarkan satu sifat dari ayat ini? Sifat apa? Man ya'rif? Satu sifat Allah di dalam ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ada enggak situ sifat Allah? Apa sifat orang aja muhsinun? Muhsin sifat manusia, orang yang melakukan ihsan. Ini sifat Allah. Ada enggak di situ? Naam, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, yaitu sifat al-ma'iyah ya, ma'iyatullah. Ya, itu sifat al-ma'iyah. Apa itu? Dari lafaz mana? Ma'a ya, ma'a. Yaitu kebersamaan.
ma'iyah yaitu kebersamaan. Sifatul ma'iyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifatul ma'iyah. Berbeda dengan orang-orang ahlu ta'til dan ahlu tasbih, mereka menafikan sifatul ma'iyah. Dari kalangan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka menyatakan bahwasanya itu ya Allah tidak bersama orang-orang yang muhsinun ya. Berbeda lagi, bertolak belakang dengan orang-orang sufiyah yang mengatakan Allah bersama orang-orang yang muhsin, yaitu bersamanya, yaitu Allah bersama mereka di tempat mereka berada di atas bumi, wal iazubillah ya. Itu dia. Nah, al-ma'iyah ini terbagi dua. Ma'iyah itu apa? Al-ma'iyatul al-amah. Yang kedua, al-ma'iyatul al-khassah. Al-ma'iyatul amah, al-maksud ma'iyatullah bi ilmihi ya. Bi ilmihi ya. Yang mana Allah ma'iyatul amah. Amah ini mencakup semua manusia, baik itu yang kafir maupun yang mukmin maupun yang fajir maupun yang muhsin, dan semuanya Allah bersama mereka bi ilmihi, dengan ilmu Allah SWT. Jadi Allah memang benar-benar bersama mereka, akan tapi dengan ilmu Allah SWT. Akan tapi zat Allah istawa alal ars ya. Itu dia. Nah, dalilnya apa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kum ini ya, kum ini adalah domir yang mana di dalam ilmu usul tafsir, yaitu yufidu al-istigraqiyah, yang mencakup semuanya ya, semua manusia ya. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada ya. Allah bersama kalian. Nah, itu dia. Nah, dan ma'iyatul khassah ya, khassah ini khusus kepada siapa? Para anbiya, orang-orang muhsin, orang-orang kamilul iman ya. Maka di dalam ayat ini itu ma'iyatul amah apa ma'iyatul khassah? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'iyatul amah apa ma'iyatul khassah? Ma'iyatul khassah. Kenapa? Karena disebutkan di situ orang-orang muhsin saja ya. Itu dalilnya apa? Dalilnya yang pertama itu. Yang kedua di dalam surat Thaha ya, yang mana ketika Musa dan Harun itu takut untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun ya, qala rabbana innana nakhafu ayafrutu alaina aw yatagha ya. Wahai Allah, sungguhnya kami takut ketika menasihati Fir'aun, kemudian mereka nanti akan yatagha, melampau batas ya. Maka Allah berfirman apa? Qala la takhafa. Di situ fa-nya panjang, berarti untuk siapa? Untuk Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Qala la takhafa innani ma'akuma. Nah, di sini ada lafaz ma'a. Berarti itu ma'iyatul amah apa ma'iyatul khassah? Ma'iyatul khassah ya, khusus untuk para anbiya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, ketika ini di dalam hadis ya, ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW bersembunyi di dalam gua ya, saat ingin hijrah ke Madinah, kemudian dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, bersembunyi di dalam gua ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu berdiri di atas mulut gua tersebut ya. Maka Abu Bakar berkata sambil menangis ya, wahai Rasulullah, jika mereka orang-orang kafir Quraisy ini melihat ke arah kaki mereka, melihat ke bawah ya, karena guanya itu agak menjorok ke bawah ya, maka sesungguhnya mereka akan melihat kita. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la tahzan innallah ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah kamu bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Maka pada saat itu juga Allah membutakan mata-mata orang kafir Quraisy pada saat itu ya. Mereka tidak melihat Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga saat Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun ya, ketika telah mentok di pesisir Laut Merah ya. Maka Bani Israel mengatakan, inna
lamuglabun, ya, sungguhnya kita akan terkalahkan, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, inna ma'iya rabbi, ya, sungguhnya Tuhanku bersamaku. Maka itu mayatul amah apa mayatul khosoh? Mayatul khosoh, ya. Ya, paham ya, mayatul amah apa mayatul khosoh. Nah, adapun mayatul khosoh ini ma'iyatullah binasrihi, ya, binasrihi wa ta'yidihi, ya, wa ta'yidihi, ya. Jadi Allah bersama orang-orang yang khusus dengan pertolongan Allah dan kekuatan yang Allah berikan, ya. Berbeda, ya. Kalau ma'iyatul amah itu tidak ada keutamaan terhadap orang yang mempunyai yang di dalam ma'iyatul amah ini. Kenapa? Karena dia semuanya dapat diketahui oleh Allah SWT. Adapun dalam ma'iyatul khosoh, maka orang-orang yang mendapat ma'iatullah secara khusus ini, maka dia ada keutamaan, yaitu akan ditolong oleh Allah dan mendapatkan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Paham ya? Itu tentang sifat ma'iyah. Nah, Imam Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya bersama, yaitu bersama, yaitu Allah bersama makhluk, Allah bersama hamba-hambanya itu dengan bersama yang sebenar-benarnya. Allah di atas ars, akan tapi Allah bersama kita. Itu bukan berarti sebagai pemahaman orang-orang ahlu tasbih yang mengatakan Allah bersama kita, akan tapi Allah dimanapun kita. Berarti mereka mengarah ke Allah di mana-mana, ya. Akan tapi Syekh Islam Ibn Taimiyah tidak menyangkal bahwasanya Allah memang bersama kita, akan tapi Allah di atas ars dan kita di bumi, ya, gitu. Bukan berarti ma'iyah itu harus bersama di satu tempat yang sama. Paham ya? Itulah keyakinan ahlu sunnah yang berbeda dengan ahlu ta'til dan ahlu tasbih. Itu tentang ma'iyah. Kemudian Allah SWT berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Ya, lihat di sini, wa tawakkal, dan bertawakallah. Apa kemarin bertawakal? I'timad Allah, ya, berpegang teguh, beryakin kepada Allah SWT, alal azizir rahim, maksudnya kepada Allah. Di sini ada dua sifat, yaitu sifat di sini ada dua nama, yaitu nama apa? Al-Aziz dan Ar-Rahim, ya. Al-Aziz ini mengandung sifat Al-Izzah, ya, yaitu yang maha kuat atau yang maha perkasa. Ar-Rahim mengandung sifat Ar-Rahmah, yaitu yang maha menyayangi. Alladzi yaraka hina takum, yaitu Allah yang melihatmu hina takum, ya, ketika kamu berdiri. Maksudnya di sini berdiri dalam salat. Berarti di sini dalil atas apa? Musyahadah apa muraqabah? Muraqabah, ya, karena di sini Allah yang melihat manusia hina takum. Wa taqallubaka fis sajidin, ya. Taqallubaka itu maksudnya dia berdiri kemudian rukuk sujud, berdiri rukuk sujud. Nah, fis sajidin, ya, di dalam orang-orang yang sujud. Maksudnya Allah melihat gerakan kita, ya, pada saat salat. Innahu huwas samiul alim, ya, innahu huwas samiul alim. Ya, sungguhnya Allah As-Sami dan Al-Alim, ya. As-Sami dan Al-Alim ini adalah dua nama Allah, ya. Allah As-Sami dan Al-Alim. As-Sami itu mengandung sifat As-Sam'u, yaitu yang maha mendengar, ya. Adapun Al-Alim mengandung sifat Al-Ilmu, ya, yang mana Allah maha mengetahui. Jadi Allah As-Sami maha mendengar semua yang kalian
ucapkan, dan semua ucapan hati kalian Allah mendengarkannya. Ya. Kemudian Al-Alim, yaitu Allah melihat amalan-amalan kita, ya, terlebih tatkala saat sendiri. Kemudian saya membawakan dalil yang terakhir dari Al-Qur'an. Ya, Allah SWT berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin," dan tidaklah kamu di suatu urusan, "wa ma tatlu minhu min Qur'anin," dan tidaklah kamu ketika membaca satu ayat pun di dalam Al-Qur'an, "wala ta'malu min amalin," dan tidaklah ya kamu mengerjakan suatu amal, "illa," kecuali kami, ya maksudnya sini Allah, "alaikum syuhudan istufiduna fi," ya, kecuali kami dapat melihatmu. Nah, di sini dalil musyahadah apa muraqabah? Musyahadah apa muraqabah? Hah? Muraqabah, ya. Sini dalil muraqabah, ya, karena di sini Allah yang melihat, ya. Illa kunna alaikum syuhudan, ya. Sini Allah jelas melihat. Istufiduna fi. Ya, ini dia 3 dalil yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, terhadap ihsan, ya. Ihsan. Adapun Islam wal iman itu adalah 2 kata yang iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a, ya. 2 kata yaitu Islam dan iman, yang mana 2 kata ini ketika ijtama'a disebutkan dalam satu kalimat, iman wal ihsan, iman dan Islam, maka dia maknanya iftaraqa. Ya, maknanya berbeda. Ketika disandingkan Islam dan iman, maka makna Islam di situ adalah a'malu az-zahirah. Ya, maka kita lihat rukun Islam adalah ya antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah dan seterusnya. Maka itu a'malu zahirah. Dan al-iman ketika disandingkan dengan Islam, maka maknanya adalah khusus untuk al-a'mal al-batinah, ya, antuk minabillah wa malaikatihi, semuanya adalah amalan hati. Akan tapi ketika disebutkan satu saja, misalnya disebutkan Islam saja, Muslim saja, atau mukmin saja, atau iman saja, maka tercakup di dalamnya makna Islam dan iman sekaligus. Paham, ya? Itulah dia makna iza iftaraqa, ketika lafaz mereka berdua itu dipisahkan, maka maknanya ijtama'a, ya. Maka maknanya ijtama'a. Itulah dia iman dan Islam. Nah, kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masuk ke dalam dalil yang diambil dari as-sunnah, ya, ambil dari as-sunnah. Dalil kedua di dalam agama Islam, ya, masdarut talaqi al-sunnah wal jamaah, yaitu Alkitab was sunnah, ya. Dan kedudukan sunnah ini sama, sederajat seperti Al-Qur'an, ya. Terkadang sunnah ini menjelaskan Al-Qur'an, terkadang menafsirkan Al-Qur'an, terkadang membenarkan Al-Qur'an, terkadang sunnah ini membuat atau menyebutkan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk rukun iman dan rukun Islam, kita tahu dari mana? Dari as-sunnah, ya. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, secara rukunnya maksudnya. Nah, lihat di sini, wa dalilu minas sunnah, ini hadis Jibril yang telah kita ketahui, ya, udah banyak yang ketahuinya dari kalangan santri. Ya, siapa yang hafal? Ini pasti udah banyak yang hafal ini, karena hadis Arba'in An-Nawawi hadis kedua, ya. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Kayak santri nggak ada yang hafal? Ada. Nah, tafadhol. Apa? Nggak apa-apa.
Nah, ahsantum, barakallahu fik. Mas Muka? Bagus. Nah, barakallahu fik. Ya, sekarang kita lihat dalil yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari sunnah, hadis Jabrail. Ya, itu tulisannya di situ apa? Jibril, bukan Jabrail. Ya, di sini kok Jabrail ya? Ya. Ya, akan tapi Jabrail ini memang ada lafadznya di dalam hadis ya. Allahumma rabbi Jabraila wal Mikaila wa Israfila. Ya. Nah, di sini dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini ada persisian ulama apakah Jibril itu banyak ya, seperti Israfil. Israfil itu kan jamak juga ya, seperti Mikail ya. Nah, wallahu alam. Nah, di sini kita lihat hadis Jibril al-masyhur ya. Masyhur ini yang terkenal yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, yaitu Umar ya berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kami ya duduk ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ini maksudnya disebutkan di hadis yang lain itu di dalam ruangan ya, di dalam ruangan. Nah, di sini ada adab dalam berbicara ya, yang dikatakan Umar bin Khattab bahwasanya ya di sini bainama nahnu julusun inda Rasulillah ya, kami yang duduk di sisi Rasulullah ya, bukan dia mengatakan indama atau indama Rasulullah jalisun indana. Paham ya? Bisa dipahami perbedaannya ya. Ini adalah adab ya, bahwasanya seorang muallim itu harus dihormati, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai rasul di sini. Maka walaupun mereka banyak, akan tapi mereka duduk di sisi-sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin ya, di suatu hari. Nah, ittala'a alaina rajulun, maka tiba-tiba datang masuk pintu ya, rajulun. Nah, di sini laki-laki ya. Berarti di sini malaikat Jibril itu menyerupai suratul rijal, suratul rajul ya. Ya, maksudnya menyerupai bentuk seorang laki-laki, bukan bentuk asli malaikat Jibril ya. Ada bentuk asli malaikat Jibril ya, maka para sahabat tidak akan mampu melihatnya ya. Yang melihatnya hanya Nabi Muhammad SAW, itu pun dalam dua keadaan ya. Ya, beliau menyebutkan hanya dua keadaan beliau melihat jelas bentuk asli dari malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap, yang mana sayapnya menutupi ufuk ya, menutupi ufuk dari timur ke barat. Ya, berarti di sini dari surah rajul ya, bentuk rajul. Syadidu bayadi athiyab ya, sangat putih dengan memakai pakaian yang sangat putih. Ya, di sini ya adab bahwasanya mengedepankan baju putih. Ya, syadidu bayadu siyab wa syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam. Maksudnya hitam di sini kayak pakai apa? Minyak rambut, hitam berkilau ya, bukan hitam kena debu. Ya, hitam juga tapi kena debu. Ya, tapi ini benar-benar hitam berkilau. Ya. La yura alaihi asarus safar. Tidak terlihat tanda-tanda dia habis datang dari suatu perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami tidak mengetahui dari kami. Maksudnya kayak gini. Orang-orang yang duduk di sisi Nabi Muhammad SAW itu adalah ahlul Madinah semuanya, termasuk Umar. Umar siapa yang enggak tahu, yang enggak diketahui oleh Umar ya? Ya, Umar adalah pembesar pada zamannya, maksudnya salah satu pembesar kafir Quraisy ya dulu. Nah, kemudian pas saat orang ini masuk, semuanya enggak tahu ini siapa. Dia itu bukan ahlul Madinah. Dia itu bukan orang dalam. Ya, maksudnya dia itu bukan orang dalam negeri. Dia itu bukan ahlul Madinah. Nah, kalau bukan ahlul Madinah berarti dia apa? Safar. Akan tapi pas dilihat dia bajunya sangat putih, rapi ya. Enggak ada lecek-lecek,
rambutnya seperti klimis, maksudnya dipakai minyak rambut ya, sangat hitam. Enggak ada tanda-tanda safar. Jadi bingung, ini bukan orang dalam, bukan orang luar juga. Wa innama yanzilu minas sama. Maka sesungguhnya dia adalah turun dari langit, yaitu malaikat Jibril. Makanya mereka ini di sini heran. Heran yastab'id minhu, maksudnya heran yang enggak nyangka. Kok misalnya kok benar-benar ada orang kayak gini ya, dia enggak dikenal ya gitu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai beliau langsung mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya berarti melewati para sahabat dan duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lihat di sini, maka beliau menyandarkan lutut beliau, yaitu maksudnya lutut malaikat Jibril kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking dekatnya. Ini adalah adab talibul ilmi untuk duduknya, berarti duduknya enggak selonjoran ya, enggak rebahan, maksudnya dia duduk sila ya, itu minimal duduk sila. Lebih bagus lagi duduk seperti malaikat Jibril ini ya. Maksudnya dia duduk tahiyat ini. Ya, duduk tahiyat, seperti duduk tahiyat. Karena di asnada rukbataihi ila rukbataihi, lututnya disandarkan kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hi-nya di sini fa asnada rukbataihi, hi-nya kembali ke mana? Hi-nya kembali ke mana? Malaikat Jibril. Ila rukbataihi, hi yang kedua ini kembali ke mana? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan tangan ya, dua tangan malaikat Jibril ini, hi-nya ini kembali ke mana? Kaffaihi. Malaikat Jibril ala fakhizaihi, di atas paha siapa? Ya, paha Jibril ya, bukan paha Nabi Muhammad, bukan kayak gini. Ya kan, tapi dia sangat khusyuk, maksudnya ya dengan duduk dua kayak gitu, duduk iftiras ya, maksudnya duduk tahiyat dan meletakkan kedua tangan malaikat Jibril di atas paha malaikat Jibril ya. Di sini ada perselisihan ulama ya, bahwasanya ada yang mengatakan memang benar seperti yang benar, yaitu maksudnya di atas paha malaikat Jibril. Ada juga riwayat syadz ya, riwayat yang menyelisihi kebanyakan riwayat, yaitu mengatakan bahwa doa kafaihi ala fakhizai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini adapun ini adalah riwayat yang syadz ya. Yang sahih yaitu meletakkan telapak tangan malaikat Jibril di atas paha malaikat Jibril. Waqala ya, ini adalah adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, yaitu benar-benar khusyuk dan menghormati ya. Lihat di sini malaikat Jibril ya, yaitu orang yang paling yaitu malaikat yang paling berilmu ya, malaikat yang paling mulia dari kalangan malaikat lain, yaitu adalah malaikat Jibril, afdalul malaikah, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril saja begitu ya, maksudnya menuntut ilmunya benar-benar khusyuk, benar-benar mengedepankan adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian malaikat Jibril berkata, waqala ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, di sini lihat, tidak mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akan tapi mengatakan dengan nama langsung, ya Muhammad. Kenapa? Agar para sahabat makin heran ya, makin heran. Maksudnya ini seperti orang Baduy ini. Orang Baduy enggak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan Rasulullah, akan tapi mereka mengatakan wahai Muhammad, wahai Muhammad ya. Ya. Berarti dia ini benar-benar pura. Jadi malaikat Jibril di sini benar-benar pura-pura enggak tahu bahwasanya dia Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Makanya malaikat Jibril memanggil dengan wahai Muhammad, akhbirni anil Islam ya. Beritahulah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah
wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, di sini Nabi Muhammad menyebutkan semuanya adalah a'mal az-zahirah, ya, amal yang dapat dilihat, ya, amal zahir semua. Berarti di sini menyatakan bahwasanya Islam itu adalah amal az-zahirah. Kenapa? Karena orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW juga dianggap muslim. Apakah Nabi Muhammad enggak tahu mereka itu nyamar? Tahu, ya. Nabi Muhammad itu tahu. Akan tapi Nabi Muhammad membiarkan saja mereka berada di kalangan orang muslim. Hukum mereka, hak mereka, kewajiban mereka sama seperti orang muslim yang lain. Akan tapi hati mereka tidak beriman. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad di situ membunuh mereka, maka ini akan menjadi pembelaan atas orang-orang di luar Islam yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad membunuh umatnya sendiri. Paham, ya? Maka di situ Nabi Muhammad membiarkannya, ya. Biarkan saja mereka di dalam kalangan orang-orang muslim. Ya, kemudian qala sodakta. Nah, di sini malaikat Jibril mengatakan kamu betul. Sudah disebutkan betul gitu. Ya. Fa'ajibna lahu. Nah, di sini Umar mengatakan kami heran, ya. Dia bertanya kemudian dia membenarkan, ya. Harusnya kalau orang bertanya enggak membenarkan kan? Kalau membenarkan ini berarti dia memang udah tahu apa jawabannya, ya. Maka dia makin heran. Para sahabat ini semuanya makin heran, ya. Benar-benar heran di sini kenapa pria itu bertanya kemudian membenarkan. Qala akhbirni anil iman. Kemudian bertanya tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, lihat di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan iman dengan a'mal al-batinah, ya. Kenapa? Karena di sini semuanya adalah amalan hati, beriman semua, ya. Beriman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Maka di sini ketika ijtama'a, maka maknanya, ya, bahwasanya iman adalah a'malul batinah wal Islam adalah a'malu az-zahirah. Qala sodakta. Kemudian berkata lagi sodakta, kamu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, ya. Di sini syahid dari dalil yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maksudnya intinya itu adalah tentang ihsan karena di sini adalah bab ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini telah kita bahas barusan. Qala, maka lelaki itu berkata lagi, akhbirni anis saah, tentang hari kiamat. Maksudnya kapan terjadi hari kiamat ini, ya. Kapan terjadi hari kiamat ini? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama. Ya, di sini bi'a'lama, ya. Bi'a'lama minas sa'il, ya. Nah, maka di sini maksudnya di sini beliau langsung tahu. Maksudnya ketika dikatakan kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat, maka Nabi Muhammad langsung tahu, yaitu maksudnya kapan terjadi hari kiamat, ya. Bukan apakah ada hari kiamat apa enggak. Itu jelas semuanya telah mengetahui, ya, bahwasanya hari kiamat itu jelas ada. Ya, kalau yang mengingkari ataupun ragu tentang adanya hari kiamat, maka dia langsung keluar dari Islam. Akan tapi di sini kapan terjadi hari kiamat? Ya, maka di sini Nabi Muhammad SAW mal mas'ulu anha bi'alami minasail. Maksudnya orang yang ditanya tentang pertanyaan ini enggak lebih tahu dari orang yang bertanya dalam permasalahan kapan hari kiamat ini. Jadi enggak ada yang tahu, ya. Maksudnya la adri, ya. Ya, maksudnya la adri. Maksudnya Nabi Muhammad benar-benar tidak tahu. Maka jangan kita pura-pura mengetahui atau berusaha mengetahui kapan terjadi hari kiamat, ya. Rasulullah saja langsung, ya, tidak membebani pemikirannya, tidak membebani logika beliau, ya, tidak membebani, ya, pendapat beliau. Maksudnya beliau langsung mengatakan tidak tahu, mal mas'ul anha bi'a'lami minasail. Tidak seperti ada beberapa di zaman kita, pendakwah di zaman kita yang memakai cocok logi, ya. Misalnya nanti, ya, 2000
21 ya, misalnya nanti dikali-kali ya kan, misalnya sudut Ka'bah ini ke Indonesia gitu-gitulah ya, itu ada kan cocok logi ya Ustadz. Akhir zaman banyak ya yang menentukan, sampai dia bukan hanya menentukan akan tapi menentukan tanggal, tahun, wal iyadzubillah ya. Karena ilmu kapan terjadinya hari kiamat ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Hatta a'lamun nas, yaitu Nabi Muhammad, wa a'lamul malaikah, yaitu malaikat Jibril tidak mengetahuinya. Ya, kemudian qala akhbirni an amaratiha. Nah, baru di sini malaikat Jibril bertanya tentang, kabarkanlah tentangku, kepadaku tentang amaratiha ya. Al-amarah itu maksudnya al-amarat itu dari kata al-amarah, maksudnya al-burhan ya, atau ad-dalil ya. Itu al-amarah dengan fathul alif. Kalau kasratul alif apa? Al-imarah itu maksudnya wilayah. Akan tapi ini al-amarah itu maksudnya dalil. Apa tanda-tanda hari kiamat maksudnya? Maksudnya alamatuha. Alamatnya apa? Qala antalida al-ummatu rabbataha. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua tanda hari kiamat ya. Seperti kita telah ketahui bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu terbagi 3 ya. Ada al-alamatu as-saghirah ya, alamat-alamat kecil ya. Ada al-alamatu al-mutawassithah, pertengahan. Ada al-alamatu al-kabirah ya, yang besar, yang paling terakhir, yang paling dekat hari kiamat, seperti keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dabah, terbitnya matahari dari barat ya, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, itu al-alamatu al-kabirah. Adapun ini yang disebutkan adalah al-alamatu as-saghirah ya, karena telah terjadi ini ya. Antalida ummatu rabbataha ya, seorang budak yang melahirkan rabbataha. Apa ini rabbataha artinya? Majikannya ya. Rabb di sini bukan berarti Tuhan, akan tapi sayyid ya, atau sahib ya. Sayyid ya, bisa di sini maksudnya sayyid ya, bisa juga Rabb itu bermakna sahib ya. Rabbud dar berarti sahibud dar ya, bukan berarti Tuhan. Nah, di sini kenapa bisa seorang budak perempuan melahirkan anak perempuannya? Itu ada perbedaan perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwasanya yaitu saking banyaknya ya at-tasarri ya, maksudnya saking banyaknya perbudakan pada akhir zaman nanti, maka banyak juga lelaki-laki merdeka yang menyetubuhi budak ya, bukan menyetubuhi istri ya. Mungkin mereka pada akhir zaman tidak mempunyai kecukupan uang untuk poligami ya, atau untuk menkhidbah seorang wanita yang merdeka, maka mereka menyetubuhi seorang budak ya, wanita. Nah, kemudian wanita itu hamil dan melahirkan anak perempuan, maka otomatis anak perempuan tersebut merdeka ya, dia mengikuti ayahnya ya, mengikuti ayahnya yang merdeka ya, bukan mengikuti ibunya. Maka disinilah terjadi bahwasanya seorang budak melahirkan anaknya, maksudnya anaknya itu merdeka gitu ya, paham ya? Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua yaitu kasratul uquq ya fi akhir zaman ya, banyaknya kedurhakaan seorang anak perempuan terhadap orang tuanya ya, baik itu sering nyuruh ya, anak perempuan yang sering nyuruh ibunya, baik itu juga seorang anak yang sering melarang ibunya, kemudian membentak-bentak ibunya ya, memperlakukan mereka seperti pembantu, maka inilah dia adalah tanda-tanda hari kiamat ya. Seperti dia adalah majikannya, wal iyadzubillah ya. Itu tanda hari kiamat yang pertama yang disebutkan Rasulullah di dalam hadis ini. Kemudian wa antaral khufata, dan ketika kamu melihat al-khufata, apa al-khufata? Ghairu mutana'il ya, tidak
bersendal, ya, tidak bersendal. Jadi mereka nggak pakai sendal. Al-urata maksudnya uryanan, ya. Tidak memakai pakaian, maksudnya nggak ada pakaian buat beli pakaian, ya. Al-alata ini maksudnya al-fuqara, ya, orang-orang miskin. Maksudnya di sini tiga ini mereka menyebutkan kemiskinan, ya, tidak pakai sendal, tidak ada pakaian. Fuqara ri'a asai, maksudnya ri'a al-ghanam, ya, mereka ini dulunya pekerjaannya apa? Mengembala kambing, ya, saking miskinnya. Nah, kemudian mereka yatatawwaluna fil bunyan. Apa? Berlomba-lomba meninggikan bangunan, meninggikan gedung. Kenapa bisa orang miskin kayak gini meninggikan gedung? Yaitu dijelaskan para ulama bahwasanya mereka tadinya miskin kemudian pergi, ya, ke negara lain, bekerja, berusaha, ya, sampai nasib mereka berubah menjadi kaya. Pada saat kaya mereka sombong dan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini terjadi nggak? Pernah terjadi nggak? Banyak, ya, kisah-kisah yang tadinya miskin kemudian jadi kaya, ya, dia membangun perusahaan yang tinggi. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat, ya. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di sini Umar yang berkata, ya, setelah Nabi Muhammad menyampaikan sabda beliau, Umar berkata, famado, maka fa kharaja atau roja'a, pergi, ya, pergi pria itu. Falabisna maliyan, maka kami makasna zamanan tawilan, kami diam sementara waktu, pada diam, kan, ya. Gimana kok kita misalnya ada laki-laki tiba-tiba bertanya kayak gitu, ya, nggak kenal siapa, ya, kayak orang yang turun dari langit, habis itu langsung pergi, pasti pada bingung. Begitu juga para sahabat, pada bingung. Faqala, nah, maka di sini Rasulullah berkata, Rasulullah tahu mereka itu bingung, ya, Rasulullah tahu mereka itu bingung, yang tahu cuma Rasulullah. Maka ditanyalah kepada Umar, ya, di situ yang paling dekat kepada Rasulullah. Ya Umar, wahai Umar, atad limani sa'il, kamu tahu nggak siapa lelaki tadi yang bertanya kepadaku? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, di sini Umar tidak tahu, akan tapi beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, ya. Di sini lihat para nabi ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Kemudian Umar ketika ditanya dan enggak tahu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka itulah teguran bagi kita, ketika kita enggak tahu jangan mencoba-coba untuk tahu, bahkan mengatakan jawaban yang ngasal-ngasal, ya. Menurutku begini tanpa ada dalil, ya. Menurutku kayaknya gini, kayaknya gitu. Itu enggak boleh, apalagi permasalahan agama. Maka ini sangat berbahaya dan tercela di dalam agama. Ya, kita tinggal bilang saja seperti Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Lihat di sini Nabi Muhammad memakai metode tanya jawab, ya, bertanya dulu nih, kayak matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bertanya dulu, tahu nggak ini siapa? Ketika dibilang nggak tahu, maka dijelaskan. Itu lebih mengena oleh pendengar daripada Nabi langsung berkata itu tadi Jibril, ya. Ya, jadi ketika seorang ditanya dulu, tahu nggak ini? Dia nggak tahu. Nah, pasti dia merasa ingin tahu, ya, karena tadinya dia nggak tahu. Ya, maka ini lebih lekat ilmunya, ya, metode tanya jawab ini daripada langsung memberi tahu, paham, ya? Karena di situ ada momen. Jadi orang ingat tentang momen ditanya itu. Ya, itulah dia metode Thariqatun Najiyah, yaitu adalah metode dengan tanya jawab. Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian. Lihat di sini malaikat Jibril sudah tahu jawabannya. Akan tapi bertanya lagi untuk apa? Untuk para sahabat biar tahu, ya. Di sini adalah adab talibul ilmi, yang mana ketika dia tahu jawabannya, dia enggak memberitahu, akan tapi bertanya biar
gurunya itu memberitahu untuk semuanya. Bukan berarti dia bertanya buat ngetes ya. Nggak boleh bertanya buat ngetes guru ya, nggak boleh itu. Waliyazubillah ya. Banyak anak dapati ya zaman sekarang murid bertanya untuk ngetes gurunya, nggak boleh. Itu sangat tidak ada adab ya. Akan tapi kalau dia bertanya untuk biar teman-temannya tahu, dia itu pura-pura nggak tahu, nah itu ya adalah seperti yang dilakukan malaikat Jibril. Ya, atakum yu'allimukum amra dinakum, yang ada di sini sebutkan dinakum, ada riwayat yang lain amra dinakum, yaitu perkara agama kalian. Lihat di sini iman, ihsan, wa Islam itu termasuk dalam din ya. Karena yang sebutkan sini ad-din berarti amra dinakum ya. Berarti maratibuddin adalah al-Islam, iman dan ihsan. Paham semuanya ya? Paham? Naam, semoga Allah memberikan taufik bagi kita untuk memahami hadis ini dan matan yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Ya, adapun faidah-faidah dari hadis ini ya telah kita sebutkan sedikit demi sedikit tadi ya saat membacakan hadis. Dan untuk mendalami hadis ini mungkin di dalam pembelajaran hadis ya, bisa itu baca kitab Arba'in An-Nawawiyah dan seterusnya. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita masuk kepada aslus salis ya, asal yang terakhir dari usul as-salasah. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sebelum kita tutup, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan. Man yurid ayas'al falyatafaddal ilaihi mashkura ma'jura. Bertanya? Kertas saja. Ya. Ada yang langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki kamil iman? Bisa, ya. Bisa, bukan hanya para anbiya, ya kan, tetapi sebutkan al-anbiya was-shalihin, was-siddiqin was-shalihin, ya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, di sini ya, tidak hanya para nabi, akan tapi orang yang as-siddiq, maksudnya yang imannya membenarkan semua apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ya, yang terus beramal saleh ya, baik itu al-mukammilat ya, amal saleh baik itu dari rukun-rukun iman, inti-inti iman ya, inti-inti Islam yang mana itu wajib, dan mukammilat ya, dan termasuk itu yang semua yang sunnah ya, yang bukan wajib itu dikerjakan, maka semakin banyak ibadah, semakin bertinggi iman kita, karena iman itu bertambah dan berkurang. Semakin banyak maksiat, semakin berkurang imannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mempunyai kamilul iman. Ya, ini saja ya. Ya, ada yang lainnya? Tafadhal. Kita diberi hadiah, penghasilannya dari riba. Ya, ini misalnya orang kerja di tempat riba, nah, kemudian dia berikan hadiah kepada kita. Ya, ini dirinci oleh Imam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Al-Majmu' Fatawa. Ya, bagaimana kita menerima harta dari orang yang kerjanya di tempat riba. Maka ini diperinci oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Ketika dia mengatakan ini dari harta riba, ya maksudnya ini dari bunga riba gitu, itu jelas kita nggak boleh ya. Akan tapi ketika kita tahu itu dia kerja di sana, kemudian dia memberi hadiah kepada kita ya, wallahu alam, kalau dia bukan mengatakan itu benar-benar dari bunga riba, nggak jelas, maksudnya ini dari harta dia ya. Ya, tapi kita tahu dia kerjanya di tempat riba, tapi dia tidak mengatakan ini dari bunga riba ya.
Tapi dia mengatakan ini dari harta dia, dan harta dia pasti tercampur ya. Dan itu tidak apa-apa, wallahu a'lam ya. Akan tapi keharaman riba itu berlaku untuk pelakunya. Ya, paham ya? Keharaman riba itu berlaku untuk pelakunya, bukan zat malnya. Bisa dipahami? Contohnya kita ada orang punya bekerja riba. Nah, itu haram, dia mengambil bunganya itu haram untuk dia. Akan tapi kalau kita berikan orang, misalnya pakai uang itu kita beli misalnya nasi gurih, apakah ibu itu haram memakai uang itu? Enggak ya, karena harta riba bukan haram pada zat uangnya ya, akan tapi pada amalannya yang itu menuju ke pelakunya ya. Maka nggak boleh ya. Ana pernah dengar ada suatu pondok yang membakar uang hasil riba, dibakar uangnya ya, itu menyebabkan inflasi ya, nggak boleh ya. Harta riba itu dia dibersihkan, bukan disodakohkan ya, dibersihkan ya, untuk dibersihkan untuk sesuatu yang kotor, seperti membangun WC, jalan ya, bukan untuk infak masjid ya, nggak boleh ya. Bersodakoh juga nggak boleh untuk dari harta riba ya, karena itu adalah kotoran harta ya. Nah, harta yang harus dibersihkan. Makanya tadi kalau misalnya kita tahu itu dia dari bunga riba, dia mengatakan itu nggak boleh kita terima. Akan tapi kalau dia umum, ya dia cuma ingin memberikan hadiah dari kita, Allahu a'lam la ba'sa. Ya, jika ingin lebih terperinci lagi silakan mungkin tanya kepada Ustadz. Kita banyak ya, Ustadz Joko, Ustadz Pinta dan seterusnya, beliau lebih mengetahui. Ya, Allah Taala alam. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Naam, tafadhol. Iya. Iya, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Terjadi hari Jumat, iya, karena ada dalilnya. Nah, dalilnya Nabi Muhammad mengatakan hari kiamat itu hari Jumat itu waktu diciptakan Nabi Adam ya, dan waktu dimatikan Nabi Adam, dan hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat ya, begitu lafadznya ya, atau seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Nah, itu Nabi Muhammad tahu dari mana? Wahyu ya, wahyu. Nabi Muhammad dapat wahyu bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat ya, pada hari Jumat. Bukan berarti Nabi Muhammad tahu ya. Nabi Muhammad nggak tahu. Taunya dari mana? Kalau misalnya ada yang tahu dari mana? Dari wahyu ya. Itu berarti ada hadisnya ya. Ya, Nabi Muhammad juga kalau misalnya nggak tahu, misalnya ditanya nggak tahu, Nabi Muhammad nggak langsung mengatakan ya. Akan tapi Nabi Muhammad menunggu sampai turunnya wahyu ya. Maka banyak hadis, banyak di dalam ayat wa yas'alunaka 'anir ruh ya. Dan ketika para sahabat bertanya kepadamu tentang ruh, maka setelahnya apa? Fakul atau kul. Maka kul ini apa? Allah yang mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, jawablah ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh kul hiya min amri rabbi ya. Ya, maka itu adalah urusan Rabbku ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan ketika para sahabat menanyakan tentang khamri wal maisir, kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama dan seterusnya, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Naam. Silahkan, ada yang bertanya lagi? Ya, satu lagi. Kalau nggak ada kita tutup ya, kita tutup aja. Kalau nggak ada, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.